Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kami berdua selalu mengucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu menyaksikan program Doncast di layar Nusantara TV, termasuk Anda yang setia menyaksikan melalui tayangan kami di YouTube channel Official Nusantara TV. Terima kasih yang sudah like, share, subscribe, komen juga boleh, silakan. Anda mau mengomentari hasil diskusi kami dengan Prof. Jo juga silahkan ya. Tapi tolong bahasanya ya. Tahu sendiri kalau ya gimana, tanggung jawab sendiri ya. Nah, ini kan juga bagian dari kecintaan kita ya Bang Don kepada negara, kepada pemerintah ya Prof ya. Iya, harus. Jadi diskusi kita ini kan sebenarnya kan rasa sayang kita kepada pemerintah ini biar lebih baik lagi. Termasuk kritik kita. Kritik tanda cinta sebenarnya kepada bangsa. Bangsa, kalau orang sudah nggak cinta, dia cuek aja, nggak mau kritik, wah ngeri itu, Prof. Kembali ke retret ini. Gimana? Sebagai tanda cinta. Iya, kan setuju. Sering kan kita berurusan dengan koordinasi, sinkronisasi maupun komunikasi antara pusat dan daerah. Betul. Tolong Prof bisa sepanjang pengalaman Prof dalam soal koordinasi atau sinkronisasi. Apa sebetulnya yang paling sering miss? Ya, begini, kalau yang miss-nya itu adalah dari segi program-programnya pusat, ya strategis nasional apalagi tidak nyambung dengan program-programnya Bupati Wali Kota Gubernur. Ya, tidak terjadi sinkronis. Ya, pusat ke kanan, daerah ke kiri. Itu bahasa yang bagus tuh. Pusat ke kanan, daerah ke kiri. Jadi sudah dibangun bendungan oleh pusat. Daerah tidak bikin saluran irigasi tersier, sekunder. Kenapa ini ada persoalan? Dia lebih mau bangun jalan yang lain lagi. Jalan yang lain. Atau dia suka kasih bansos-bansos. Itu lebih efek kepada konstituen. Pemerintah bangun bendungan, dia bangun yang lain. Itu dia. Jadi itu jangan dong. Jadi itulah gunanya pertemuan-pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan sebetulnya sampai ke penganggaran. Nah, kita punya nasional sebentar lagi atau udah turun tau? Belum RPJMN. Ya, presiden ini kan harus bikin RPJMN 5 tahun ke depan. Daerah juga, kepala daerah baru harus bikin RPJMD. Nah, yang daerah punya 5 tahun yang juga harus sinkron dong. Nah, itu RPJMD-nya Bang, itu harus dibuat memperhatikan RPJMN. Sehingga masuklah di situ. Kalau pusat bikin apa, waduk kah, atau bandara kah, pelabuhan kah, di sini dukungan apa yang diperlukan. Nah, sehingga dengan demikian efektif. Nah, itu perlunya sinkronisasi yang harus dari awal. Tidak bisa juga di tengah jalan. Apalagi modelnya kan pemerintah sekarang berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja. Nggak bisa naik di tengah jalan, kita langsung samakan, nggak mungkin. Nah, artinya Prof, retret ini bisa kita jadikan sebagai titik awal sinkronisasi koordinasi tadi ya? Boleh. Cuma pengawasan nggak bisa kan? Belum berjalan juga. Nah, kalau untuk kedua poin, jadi daerah dan pusat itu juga di samping tadi sinkronisasi, lalu koordinasi nih. Koordinasi ini kan emang enak diomongin, tapi prakteknya susah diterapkan. Ya, enak kan? diomongin. Nah, penerapannya susah. Jadi ini acara omong-omong doang nih ceritanya nih. Ini. Enggak. Jadi dia sekaligus pakai. Ya kan, ini Pak Presiden, kami mau menyampaikan hal ini. Yuk kami koordinasikan dengan Bapak. Konsultasikan. Nah, konsultasikan, tapi yang dikonsultasikan bilang enggak, kami begini. Iya. Jadi itulah yang kemudian Presiden menyampaikan dengan alasan dan apa. Sehingga yang penting daerah itu ada argumen. Kalau kita mau ditampung atau tidak ditampung, ada argumen, ada penjelasan. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, satu lagi pembinaan dan pengawasan. Karena kewenangan diberikan oleh pusat kepada daerah otonom itu tidak boleh tidak dibina dan diawasi. Bahaya Bang. Aja, ya? Begitu kita kasih kewenangan besar, kemudian kita meleng-meleng aja, nggak kita kontrol, itu terjadi penyimpangan dan distorsi. Nah, itulah yang banyak kasus Pemda kita, kepala daerahnya kena OTT kan? Nah, karena pembinaannya kurang, lemah, pengawasannya juga kurang kuat dan lemah. Kenapa? Pusat minta tolong ngawasi Bupati Wali Kota sama Gubernur.
Itu toh, gubernur urusan kerjaannya aja udah pusing. Lalu mewakili suruh pusat. pembinaan kepada kepala daerah, tambah pengawasan. Dan celakanya lagi ada persoalan pilkada langsung. Ini kan sama-sama langsung nih. Iya. Bupati, wali kota langsung, gubernur langsung. Bahkan ada bupati wali kota kompetitor. Iya. Dan kalah dia kan. Betul. Wah, udah dia marah tuh sama gubernur yang menang. Dan I am a king katanya. Saya Gitu. dipilih langsung. Gini, ada sampai bupati wali kota itu ketika gubernur yang lawannya tadi pergi kunjungan ke kecamatan di wilayah Nggak mau kota, terima dia. diusir bang. Kalau nggak mau terima nggak apa-apa, jangan masuk ke wilayah saya. Kan repot kita kalau sampai begitunya. Dan ini bukan omong kosong, saya bisa sebut nama daerah tapi nggak usah lah ya. Nah, Kejadian, ya. Karena itulah Banyak kejadian itu. Kalau itulah dari liputan kita banyak. Mungkin kita lihat di media. Di media sudah ada berita-berita bagaimana seorang bupati melawan gubernur, seorang wali kota melawan gubernur. Padahal wali kota itu di ibu kota provinsi. Yang ibu kota provinsi itu tempat di mana gubernur berkantor dan berdomisili. Nah ini kan semraut nih. Ya, apa yang salah dengan itu, Prof? Nah, Sebetulnya. itu berarti kita memerlukan review penataan kembali pemerintahan kita, penataan kembali sistem pemilihan kita, apakah electoral system, apakah election system, ini harus panjang nih bang. Jadi kepartaian kita. Wah, rumit dong. Jadi Mungkin bisa makan berapa generasi, Prof? bukan sederhana. Iya, tapi kan kita harus melalui semua fase ini kan. Iya. Cuma Prof, apa yang Anda bisa bayangkan ketika kepala daerah dikumpulkan dalam satu acara retreat, minimal dia pulang harus punya apa dulu deh, skill apa dulu deh, paling tidak modal dia memimpin daerahnya dulu. Oh iya. Biar sinkron juga dengan pusat. Betul. Jangan nanti malah ribut sama gubernurnya. Saya kira mungkin yang paling mereka dapatkan ada oleh-olehnya, arahan dari presiden. Itu dia tentu akan memberikan pembekalan yang sangat penting ya kepada kepala daerah untuk dibawa pulang. Misalnya gini, yang sangat penting itu soal efisiensi anggaran. Betul. Kepala daerah kan, gimana Pak Presiden ini kita nih jalan kita nggak ada uang lagi. Nah itu ketika Udah kata presiden nggak usah jalan-jalan. Jadi mungkin ada jalan keluar gitu ya kan. Sebab saya ketemu dengan beberapa kepala daerah terpilih itu di medsos mereka sudah dilapori Pak Bupati nanti kalau habis dilantik tolong perhatikan jalan ya. Udah begitu cerita masyarakat. Nah jadi kalau misalnya dia pulang dari pembekalan mudah-mudahan terjawab bahwa infrastruktur yang tadinya misalnya di 0% kan di daerah di AU di AK fisik ya mudah-mudahan diperbaiki. Jadi ada revisi lah namanya dekonstruksi anggaran kan. Bisa memungkinkan itulah itu, mungkin itu salah satu yang konkret yang konkret yang bisa dibawa pulang. Tapi kan pasti presiden juga punya keinginan yang dititipkan kepada kepala daerah melalui momentum ini. Kira-kira yang paling pas biar sinkron antara presiden dengan kepala daerah dan kepala daerah ke pusat itu apa, Prof? Ya, saya kira tadi kuncinya itu tadi bahwa presiden itu mengharapkan dukungan daerah terhadap kebijakan-kebijakan pusat, terutama misalnya program strategis nasional supaya didukunglah. Jangan kemudian kami sudah bergerak, Anda tidak. Nah, itu mungkin yang juga jadi tawar-menawarnya ada, ya kan? Jadi kalau presiden mengharapkan itu, daerah mengharapkan apa? Dan itu Bang Don dalam beberapa contoh. Misalnya begini ya kan ada kasus Bandara Kertajati. Itu. Kemudian Bandara Purbalingga. Saya kebetulan pernah ke sana. Oh iya. Jadi saya tahu. Iya Bang ya. Kan itu kan cerita bagaimana ini dibangun tapi kemudian sepi. Iya betul. Sebetulnya kan mestinya dulunya harus ada sinkronisasi kan. Betul. Nah itu dia kasus-kasus lapangan. Iya betul. Pembangunan bandara, pembangunan juga pelabuhan, pembangunan waduk-waduk. Dan kawasan industri, itu juga terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Nah ini mungkin kita belajar dari pengalaman 2 periode presiden lama ya. Nah presiden baru harusnya tidak lagi mengulang. Nah inilah yang dibutuhkan. Belajar dari yang jadi soal kan adalah bahwa ini kan menjadi sia-sia dan itu meletihkan kalau buang-buang biaya kan. Energi dan juga kan kita kan duitnya nggak banyak Bang. Jadi harus pandai mengelola uang yang terbatas itu. Yang saya baca Prof, mungkin logika sederhananya ketika koordinasi sinkronisasi tadi itu dilakukan dalam sebuah forum tatap muka langsung lebih efektif. Kalau
Kepala daerah mungkin sambil membaca gesturnya kepala negara. Oh iya. Tolong dukung pusat, termasuk kalau nggak dukung. Langsung terbaca gestur. Body language ya. Kira-kira gimana? Iya, itu menarik tuh. Karena kan juga gini, kawan-kawan di daerah itu bagaimanapun kalau ketemu sama orang pusat seneng, Iya kan, apalagi presidennya. Betul. Kan? Kebanggaan juga kan. Itu dia. Belum tentu senang ketemu gubernur, tapi dengan presiden. Apalagi ini presiden baru nih, yang salaman dong gitu kan. Yang dipasang di ruangannya foto sama presiden. Itu foto doang. Ya, kalau ketemu langsung, itu ciri-ciri orang daerah. Kan kita pernah jadi orang daerah. Itu kalau ketemu pejabat-pejabat pusat itu kayaknya nih, wah ini macan atau dewa. Tapi soal kualitas leadership kan beda-beda, Prof. Iya. Ketika dikumpulkan dalam satu wadah, satu forum dengan paparan ya satu arah dominan ya satu arah. Bagaimana cara kemudian mengangkat kapasitas dan kualitas leadership itu bisa minimal sama gitu loh. Nah, itu dia makanya ini pertemuan awal. Kalau saya menyarankan ini retreat ini adalah awalan, bukan akhiran. Lalu selesai. Nah, jangan. Tidak bisa sekali begini lalu tahun maksudnya. Itu namanya hanya seremoni, Prof. Iya. Jadi sebetulnya Bang dalam konsep suatu pelatihan yang baik ya orientasi lah, lepas dari politisi ini harus diorientasi atau tidak. Iya. Jadi ada sebelum pelantikan, kemudian sesudah pelantikan dia dapat pengetahuan pencerahan. Nah kemudian juga ada kontinuitasnya. Jadi ada kelanjutan. Jadi tahun ini mungkin 1 kali, tahun depan kalau ada rezeki pemerintah bikin 2 kali 1 tahun. Jadi 6 bulan sekali, kemudian kumpul lagi. Dengan begitu dia update dan mutakhir terus. Kan kita mau jaga nih jangan sampai terulang kasus kepala daerah kita itu kena OTT KPK. Ini kan jaganya benar-benar wanti-wanti. Nah, nggak ada salahnya lakukan tanam investasi sedikit untuk pelatihan mereka. Asal memang pendalaman materi bidang tugas. Nggak ada salahnya. Akan sangat berhasil kalau misalnya kepala daerah yang sebelumnya banyak kena OTT dan itu bisa jauh berkurang di masa pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo gitu, mestinya itu akan sudah berhasil banget ya. Betul, itu kunci. Lihat angka itu aja ya, kalau saya survei-survei yang juga saya pernah terlibat itu, masalah besar yang dianggap oleh masyarakat di daerah adalah yang dirasakan sangat besar adalah korupsi kepala daerah. Betul. Nah, jadi berat bagi mereka jalan ya. Jadi ini sudah capek-capek kita nyoblos mereka. Udah gitu pakai uang APBD pula membiayai pemilihan. Lalu kemudian di dia tengah jalan dicokok KPK baru 6 bulan. Uang kita itu sia-sia. Nah, kalau Bang soal ini Prof Jo lebih orang lapangan. Mafhum gitu. Kenapa? Kalau kebanyakan OTT juga, ya kan Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling pusing nyiapin PLT di mana-mana. Itu. Prof kan kadang-kadang kita yang harus turun. Nah, Prof sempat jadi gubernur kan? Iya betul. Itu gara-gara kena OTT. Itulah, janganlah. Cobalah kita buat tradisi baru dengan pemerintahan ini lewat pembekalan yang kita akan lakukan. Itu terjadi penurunan signifikan kasus hukum kepala daerah. Sehingga omon-omon di retret nanti ada gunanya gitu. Nah, itu dia salah satu ukuran. Jadi ukuran juga termasuk juga. Betul. Nah, makanya pembekalan oleh orang yang punya kemampuan anti korupsi barangkali hadirkan di situ ya. Mungkin itu. Coba kita lihat apakah itu diundang atau enggak. Berarti kita memang harus bersabar, Prof. Karena kan retret baru mau dimulai. Nanti indikatornya kan semua angka-angka kan, statistik kan. Kalau ternyata statistiknya bagus, menurun angka-angka kepala daerah di OTT, berarti berhasil retret itu. Itu setuju. Nah, berarti 6 bulan lagi kita ngobrol lagi, Prof, di sini. Setuju. Kami di sekolah saya dulu itu setiap tahun itu pasti ada retret. Itu rutin dan itu harus ada perubahan yang radikal. Mengukurnya ada alat mengukurnya. Lalu ada evaluasi di sekolah, di asrama dan seterusnya tiap tahun ada. Itu selalu di sekolah-sekolah Katolik bikin begitu, retreat, ya kan menenangkan diri, ya kan kemudian ada refleksi, kontemplasi. Nah, mudah-mudahan ini juga arahnya kayak gitu, Bang. Mudah-mudahan. Makanya kita refleksi dan kontemplasi dulu, Prof. Untuk nyambung ngopi dan tehnya. Minum lagi ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.